Halo anak-anak, mari kita semangat untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar pelajaran 3.1, menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Tujuan pembelajaran kali ini agar siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Ayo kita mulai pelajaran ini. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Proses penulisan teks ulasan dimulai dari mengidentifikasi informasi, kemudian menulis ulang teks ulasan, menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, dan menulis secara mandiri teks ulasan. Kita dapat memberikan sebuah ulasan lagu. Teks ulasan adalah sebuah analisa yang berbentuk teks tulisan yang disajikan sesuai dengan sudut pandang penulisnya. Melalui teks ini, pembaca dapat mendapatkan informasi tentang sebuah film, musik, buku, cerpen, novel, puisi, pertunjukan teater, dan lain-lain. Teks ulasan juga lengkap berisi tentang kelemahan dan keunggulan sebuah karya seni yang diulas. Teks ulasan ini juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Teks ulasan terdiri dari teks ulasan buku, teks ulasan film, teks ulasan musik, teks ulasan cerpen, teks ulasan novel, teks ulasan puisi, dan teks ulasan teater. Ulasan novel termasuk dalam teks ulasan novel. Teks ulasan novel yaitu ulasan yang menyajikan informasi tentang isi novel beserta dengan jalan cerita dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita. Keunggulan dan kelemahan novel tersebut juga dapat dituliskan secara lengkap dalam ulasan. Sekarang simaklah teks ulasan novel berikut ini. Teks ulasan novel. Judul Senandung Stroberi, penulis Delisa Novarina, penerbit Eutenia, tahun terbit 2016, jumlah halaman 122 halaman. Novel dengan judul Senandung Stroberi yang dituliskan oleh Delisa Novarina ini merupakan karya fiksi yang mengisahkan perjalanan meraih mimpi seorang tokoh yang bernama Sabita atau dikenal dengan Bita. Bita dengan bantuan seorang sahabatnya bernama Cia mencoba untuk mengenal altar seorang vokalis band terkenal yang berhasil membuat Bita menjadi dirinya yang sekarang. Menjadi Bita yang lebih ceria dan menemukan hobinya, yaitu menulis, dan berhasil menulis satu novel hingga terbit. Bita menjadikan altar sebagai inspirasinya dalam menulis dan menjadi penyemangat dalam dirinya untuk terus berjuang atas mimpinya. Meski sebenarnya altar tidak secara langsung memberikan dampak bagi Bita, namun melalui lagu-lagunya yang disenandungnya bersama band Strawberry, Bita selalu ingat akan salah satu kata-kata dari Christian Bong yang bertuliskan demikian: "Bekerjalah dengan keras supaya idola Anda menjadi rival Anda." Kalimat itu yang menjadi dasar atas kerja keras Bita untuk mengenal altar dan juga Strawberry Band, hingga dirinya berhasil menerbitkan novel dengan judul Embun dan Jingga. Itu pun sedikit banyaknya karena hasil usahanya terhadap sang sosok inspirasional bagi Bita, yaitu altar. Setiap akhir bab, pembaca akan melihat adanya kalimat penutup yang ditulis dengan font berbeda, yang merupakan penyimpul daripada keseluruhan isi bab tersebut. Unsur ini menarik sekali, karena untuk pembaca yang berusia muda, kalimat penutup yang indah lebih dapat dimengerti dibandingkan membaca cerita yang begitu panjang tanpa kesimpulan di akhirnya. Pembaca akan merasa ceria dan seringkali tersenyum ketika membaca keseluruhan kisah perjalanan Bita, karena dikemas dengan dialog yang ringan dan sangat anak muda. Di samping kelebihan tersebut, terdapat kekurangan yang cukup jelas dirasa saat membacanya. Penulis terlalu terburu-buru dalam membuat konflik dan alurnya sangat terbaca, seperti kisah Bita dan Cia yang menang audisi kontes. Benar adanya jika ini adalah kisah fiksi, namun ada baiknya jika lebih perlahan agar tidak terkesan semuanya dipaksakan.
Jumlah halaman yang hanya 122 halaman sebenarnya sangat mungkin untuk ditambah. Target pasar yang ingin diraih oleh penulis adalah remaja awal. Karena itu caranya menulis menggunakan bahasa yang ringan dan konflik yang biasa dialami remaja wanita seusia Bita. Keceriaan Bita menjadi nilai plus yang ditampilkan sepanjang cerita. Keyakinannya agar bisa mengenal sang sosok idola, Altar, membawa Bita menjadi perempuan yang semangat serta pantang menyerah. Layak dijadikan contoh bagi para pembaca, tidak hanya dalam hal mengenal idola saja, tetapi dalam hal lain seperti meraih mimpi dan mengejar target yang telah disusun. Jika besi batangan yang diasah lama-kelamaan menjadi jarum, maka pintu yang tertutup lama-kelamaan akan terbuka juga. Begitu pula yang Bita percaya bahwa kesempatannya untuk mengenal Altar suatu saat pasti akan terbuka. Harapannya pembaca dapat mengambil nilai positif dari penokohan Bita tersebut. Sekarang mari simaklah penjelasan tentang struktur teks ulasan berikut ini. Judul dan identitas teks. Bagian ini menuliskan tentang identitas lengkap bahan ulasan seperti judul, penulis, tahun karya tersebut dikeluarkan, dan lain-lain. Contohnya, judul Senandung Strawberry, penulis Delisa Novarina, penerbit Eutenia, tahun terbit 2016, jumlah halaman 122 halaman. Orientasi atau sinopsis. Pada bagian ini memaparkan tentang gambaran umum lengkap sebuah karya yang diulas. Ini dari bagian dapat berupa nama, tujuan, fungsi, sinopsis, dan bagian umum lainnya. Contohnya, novel dengan judul Senandung Strawberry yang dituliskan oleh Delisa Novarina ini merupakan karya fiksi yang mengisahkan perjalanan meraih mimpi seorang tokoh yang bernama Sabita atau dikenal dengan Bita. Bita dengan bantuan seorang sahabatnya bernama Cia mencoba untuk mengenal Altar, seorang vokalis band terkenal yang berhasil membuat Bita menjadi dirinya yang sekarang, menjadi Bita yang lebih ceria dan menemukan hobinya, yaitu menulis, dan berhasil menulis satu novel hingga terbit. Penafsiran. Bagian ini berupa pandangan penulis teks ulasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada bagian ini, penulis memaparkan keunggulan dan kelemahan karya yang sedang diulasnya. Contohnya, Bita menjadikan Altar sebagai inspirasinya dalam menulis dan menjadi penyemangat dalam dirinya untuk terus berjuang atas mimpinya. Meski sebenarnya Altar tidak secara langsung memberikan dampak bagi Bita, namun melalui lagu-lagunya yang disenandungnya bersama band Strawberry. Bita selalu ingat akan salah satu kata-kata dari Christian Bong yang bertuliskan demikian, "Bekerjalah dengan keras supaya idola Anda menjadi rival Anda." Contoh lainnya, Bita menjadikan Altar sebagai inspirasinya dalam menulis dan menjadi penyemangat dalam dirinya untuk terus berjuang atas mimpinya. Meski sebenarnya Altar tidak secara langsung memberikan dampak bagi Bita, namun melalui lagu-lagunya yang disenandungnya bersama band Strawberry, Bita selalu ingat akan salah satu kata-kata dari Christian Bong yang bertuliskan demikian, "Bekerjalah dengan keras supaya idola Anda menjadi rival Anda." Kalimat itu yang menjadi dasar atas kerja keras Bita untuk mengenal Altar dan juga Strawberry Band, hingga dirinya berhasil menerbitkan novel dengan judul Embun dan Jingga. Itu pun sedikit banyaknya karena hasil usahanya terhadap sang sosok inspirasional bagi Bita, yaitu Altar. Contoh lainnya, setiap akhir bab pembaca akan melihat adanya kalimat penutup yang ditulis dengan font berbeda, yang merupakan penyimpul daripada keseluruhan isi bab tersebut. Unsur ini menarik sekali, karena untuk pembaca yang berusia muda, kalimat penutup yang indah lebih dapat dimengerti dibandingkan membaca cerita yang begitu panjang tanpa kesimpulan di akhirnya. Pembaca akan merasa ceria dan seringkali tersenyum ketika membaca keseluruhan kisah perjalanan Bita karena dikemas dengan dialog yang ringan dan sangat anak muda. Di samping kelebihan tersebut,
terdapat kekurangan yang cukup jelas dirasa saat membacanya. Contoh lainnya, penulis terlalu terburu-buru dalam membuat konflik dan alurnya sangat terbaca, seperti kisah Bita dan Cia yang menang audisi kontes. Benar adanya jika ini adalah kisah fiksi, namun ada baiknya jika lebih perlahan agar tidak terkesan semuanya dipaksakan. Jumlah halaman yang hanya 122 halaman sebenarnya sangat mungkin untuk ditambah. Rangkuman. Pada bagian ini, penulis menulis keseluruhan rumusan tentang teks ulasannya. Bagian ini berisi penilaian karya yang sedang diulas penulis. Penilaian akan dilanjutkan dengan rekomendasi akan karya tersebut. Contohnya, target pasar yang ingin diraih oleh penulis adalah remaja awal. Karena itu caranya menulis menggunakan bahasa yang ringan dan konflik yang biasa dialami remaja wanita seusia Bita. Keceriaan Bita menjadi nilai plus yang ditampilkan sepanjang cerita. Keyakinannya agar bisa mengenal sang sosok idola, Altar, membawa Bita menjadi perempuan yang semangat serta pantang menyerah. Contoh lainnya, layak dijadikan contoh bagi para pembaca, tidak hanya dalam hal mengenal idola saja, tetapi dalam hal lain seperti meraih mimpi dan mengejar target yang telah disusun. Jika besi batangan yang diasah lama-kelamaan menjadi jarum, maka pintu yang tertutup lama-kelamaan akan terbuka juga. Begitu pula yang Bita percaya bahwa kesempatannya untuk mengenal Altar suatu saat pasti akan terbuka. Harapannya, pembaca dapat mengambil nilai positif dari penokohan Bita tersebut. Penting untuk diketahui dalam sebuah teks ulasan adalah meninjau sebuah karya berdasarkan kualitas, keunggulan, dan kelemahan karya tersebut. Teks ulasan mempunyai fungsi agar bermanfaat untuk pembacanya. Ciri kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, menggunakan kata sifat untuk persetujuan. Contohnya adalah yang pertama, sangat menarik untuk dimiliki. Yang kedua, layak untuk dinikmati bersama keluarga. Yang ketiga, berhasil menangkap rasa iba pembacanya. Dan yang keempat, luar biasa latar yang ditampilkan. Yang kedua, menggunakan kalimat yang mengandung persetujuan atau penolakan. Contohnya, setiap akhir bab pembaca akan melihat adanya kalimat penutup yang ditulis dengan font berbeda, yang merupakan penyimpul daripada keseluruhan isi bab tersebut. Unsur ini menarik sekali, karena untuk pembaca yang berusia muda, kalimat penutup yang indah lebih dapat dimengerti dibandingkan membaca cerita yang begitu panjang tanpa kesimpulan di akhirnya. Pelajaran 3.1 menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan telah selesai. Sekarang kerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan. Semangat!